di puskesmas di pedalaman nanti pasti ada. Kadang memang ronsennya nggak ada, bisa jadi nggak ada. Tapi hasil misalnya dia pulang dari rumah sakit, kan? Nanti itu pasti mereka ada pemeriksaan tambahan, pemeriksaan penunjang. Kita bisa baca. Kemudian kalau di IGD, yang paling penting nih kalau bilang bertugas di IGD, ada kondisi-kondisi kegawat daruratan yang bisa dinilai dari foto ronsen. Ada cara baca spesifiknya, ada cara baca jembatan keledainya. Jembatan keledai itu disingkat ABCD. ABC ya paling penting. A itu AEB-nya, kita lihat trakeanya. B itu bone-nya, kita lihat tulang-tulangnya. C itu sirkulasinya, kita lihat corakan parunya. Itu jembatan keledainya. Tapi untuk pembelajaran sekarang kita harus detail. Nah, yang pertama ada aspek umum yang harus kita nilai. Kita harus tahu ini punya siapa, hasilnya siapa. Kenapa umumnya? Karena umur itu akan mempengaruhi jenis hasil pemeriksaannya. Contoh tulangnya itu bisa supaya tidak tertukar pasien, ya. Karena identifikasi pasien itu bisa ada 5, tapi biasa rumah sakit ambil minimal 2 atau 3 nama. Boleh nama dengan nomor KPD, boleh nama dengan tanggal lahir, boleh nama dengan alamat, banyak. Jadi ada nama, ada usianya, ada tanggal lahir, ada nomor KPD, ada alamat. Kita mau pakai yang mana? Di sini harus kita ketahui dulu data umum pasien, identifikasi pasien ya istilahnya. Di sini kan ada nama Fauzian, umur 60 tahun, alamatnya di mana, jenis kelaminnya apa. Di sini kan female, F berarti female berarti perempuan. Sudah ada tanggal pemeriksaan, tanggal berapa, jam berapa pemeriksaannya. Ini penting karena perkembangan pasien, apakah dia memburuk, apakah dia membaik, itu tergantung dari yang pemeriksaan. Ini kondisinya jelek, tapi sudah kita kasih terapi, kita kasih tindakan, dia membaik. Di ronsen lagi tanggal berapa di ronsen sudah membaik. Itu bukti bahwasanya penanganannya sudah dilakukan. Itu penting. Nah, di sini ada nama, usia, jenis kelamin, tanggal pemeriksaan, tanggal dan jam pemeriksaan. Kemudian data teknis itu dilihat marker L dan R, mana yang left, mana yang right, sebelah mana. Karena bisa saja kelainannya sebelah kanan atau kelainannya sebelah kiri. Apakah perlu dibuat dua-dua RL? Enggak perlu. Salah satunya dia sudah ada ditandai R, berarti ini sebelah kanan. Kalau ini sebelah kanan kan mungkin di kanan juga, mungkin ini sebelah kiri. Kita lihatlah, perhatikan marker L dan R yang menunjukkan sisi kiri dan sisi kanan. Ini kan udah ada. Namun umumnya ini nggak boleh di sini. Ini harusnya di area yang tidak, ini kan mengganggu. Ini kurang tepat. Harusnya di sini aja nih, atau di sini. Ini di sisi mana? Dan umumnya sekarang foto ronsen ini nggak lagi dicetak kayak gini. Ini dia sudah digital. Tapi kita tetap membaca, kita baca seperti itu. Dah, biasanya jelas ya. Tadi identifikasi pasien, biodatanya, dan tanggal pemeriksaan. Kemudian marker L dan M. Mana marker L? Memperhatikan simetris foto. Ujung medial clavicula harus sama jaraknya dengan garis tengah. Ada roll nggak? Ada yang punya roll? Ini kalau kita letakkan garis, penggaris dia sama, sejajar, pendek ya. Ini kalau kita ini dia sejajar. Nah,
itu berarti simetris. Kadang-kadang ada yang gini nih, itu posisinya yang salah, atau memang posisi salah itu bisa karena bawaan, kelainan bawaan, atau memang karena dia traumanya, nggak bisa gerak, sakit. Nih, nanti posisinya salah. Mungkin ada tulang yang bergeser, atau ada fraktur, atau ada kelainan lainnya. Ini kita lihat. Ini kalau kita garis ini sama, berarti dia simetris. Memperhatikan simetrisan itu, ujung medial clavicular sama jaraknya dengan garis tengah midline, itu pertama. Terus ujung media ini misalnya ini midline, ya. Garis tengah tubuh, ya. Kita ukurlah garis tengah tubuh berapa dari clavicula, mid ini medial clavicula, dia puncak tertinggi ya, medial clavicula dengan midline, ukurlah berapa jarak. Di sini misal 7, di sini sama midline-nya itu ini 7. Nah, ini nggak simetris. Kalau kita ukur dari 0 ke midline ini 7, dari sini ke sini itu 8. Mungkin posisinya agak bergeser. Ini enggak, ini kalau kita kali garis, ini akan sejajar dan jarak kemari sama, jarak kemari sama. Bisa saja itu berubah. Kalau gini kan orang tua 70 tahun, 60 tahun, mungkin posisinya udah gimana dia nyaman. Tapi normalnya dia harus sama. Kemudian memperhatikan, nanti kalian iniin, kalian waktu evaluasi kalian ukur. Kemudian yang keempat, memperhatikan faktor expose. Corpus vertebra hanya terlihat jelas torakal 4 sampai dengan torakal 5 sebelum percabangan trakea. Vertebra torakal 6 ke bawah terlihat sama. Ini cervical. Nah, ini batasnya. Nah, di sini dibuat T4 sampai dengan T5 yang terlihat jelas. Sebenarnya justru yang terlihat jelas itu torakal. Ini kan cervical nih. Ambillah ini basis. 1, 2, 3. Seharusnya ini yang terlihat jelas. Nah, normalnya, ya, normalnya. Tapi bisa saja ini ada kelainan. Kemudian vertebra T6 ke bawah terlihat sama. Kemarin udah samar, kenapa? Karena ini trakea, sini sudah bercabang. Lihat, ini kan bercabang. Bronkus. Jadi dia sudah ada corakan paru. Kalau kita bilang hilus, dan dia akan menebal. Di sini ada timus. Di sini sudah ada tulang sternum. Jadi dia udah bertimpa-timpa. Sedangkan trakea nggak ada. Ini kan masih trakea. Di sini kan sudah ada tulang sternum, sudah ada timus, sudah ada jaringan, trakea sudah ada hilus di situ. Makanya dia sudah tidak lagi terlihat jelas tulang torakalnya. Kemudian nanti kalau jelaskan cervicalnya kelihatan. Saya agak ini nggak tahu nih apakah benar seperti ini. T4 T5 nya. Kemudian memperhatikan apakah foto sudah dibuat dalam kondisi inspirasi penuh. Midpoint diafragma kanan harus di antara ujung anterior costa 57. Midpoint ini kan diafragma. Nah, ini diafragma.
midpointnya harus ada di antara ujung anterior costa 5 dan costa 7. Kalau kita hitung costanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini dia untuk menentukan. Ini kan midpoint nih. Ini dia pragma. Ambillah tengahnya. Apakah dia beririsan nih dengan costanya? Cara hitung costanya nih ya, belakang 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bukan yang depan ini yang belakangnya. Kita lihat lah, apakah dibuat dalam inspirasi maksimal. Artinya dia kan waktu di ronsen tuh dia minta tarik nafas bu, berkembang lah paru-parunya sehingga diafragma turun ke bawah. Nah, tengah diafragma itu harus berpotongan dengan costa 5 sampai dengan costa 7. Apakah dia di costa 6, apakah dia di costa 5, apakah dia di costa 7. Daftar PPIH. Daftar PPIH. Ya. Oke, terus kita lihat itu udah nih ya costanya. Jadi pertengahan ini midpoint, ini diafragma, midpointnya mana? Poin tengahnya. Ini kan kalau kita lihat dia ini dengan costa berapa nih? Kita hitung lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paham? Itu juga kanan dan kiri. Kita lihat. Kemudian skapula berada di luar lapangan paru. Skapula itu ini. Dia kan nggak ada. Ini skapula. Ini kan dia masih berada di dalam paru kan. Tapi dia tidak di area dalam paru. Artinya nggak ada pergeseran tulang kapsulari. Ini tulang skapula. Dia di luar area paru. Ini data teknisnya. Artinya data teknisnya menunjukkan ini layak dibaca atau tidak. Ini posisi normal, belum ke paru-parunya nih. Cara pengambilannya sudah benar atau belum? Sudah. Kemudian memperhatikan bagian kutub. Memperhatikan area trakea harus terlihat dan harus di tengah. Trakea itu bisa aja dia retraksi, tertarik ke area yang sakit, atau terdorong, deviasi ke area yang sehat. Misalnya di sini ada tumor, maka dia akan terdorong ke sana. Atau dia di sini ada bekas luka, bekas operasi, atau kanker atau apa, dia tertarik. Jadi trakea itu tidak lurus. Trakea itu yang hitam nih, dituang. Ini ada yang hitam, ini trakea. Ini posisinya, ini kan trakea. Trakea bercabang menjadi bronkus, bronkus mencabang menjadi bronkiolus. Baru nanti ada yang sebelah kanan ada berapa lobus? 3. Jadi ada 2 lobus, lobus anterior, medial, dan inferior.
Nah, ini trakea yang hitam. Nah, ini yang hitam ini trakea. Nah, kita lihat trakeanya intak atau tidak. Intak itu artinya dia posisinya normal. Apakah ada deviasi atau retraksi? Deviasi itu terdorong, retraksi itu tertali. Itu yang dilihat. Kalau dia tidak intak atau dia tidak lurus, berarti ada kelainan. Kemudian memperhatikan keadaan tulang. Lihatlah tulang-tulangnya. Tulangnya kita harus bandingkan. Kalau tulang kostanya harus kita bandingkan kanan dan kiri, karena ada dua sisi. Skapula gitu juga, klavikula gitu juga. Yang tidak kita bandingkan hanya tulang vertebra, karena nggak ada tulang vertebra kanan kiri. Kita lihatlah vertebranya. Di sini kan diminta vertebra, tidak diminta ya. Skapulanya ada fraktur atau tidak? Ini kan tidak ada garis fraktur. Ini batasnya kalau lihat. Kanan dan kiri. Ini yang kiri, ini yang kanan. Tidak tampak fraktur. Kemudian klavikulanya ini apakah ada fraktur atau tidak? Di sini tidak tampak fraktur klavikula, tidak tampak kelainan. Bisa saja ada tumor, bisa saja ada benjolan, bisa saja ada sarkoma, kanker. Vertebra bukan simetris saya bilang, juga intak, lurus dia, tidak ada bengkok, tidak ada skoliosis, tidak ada lordosis, tidak ada kelainan pada tulang vertebra. Kosta, kita lihat kostanya, ada fraktur atau tidak? Ini tidak ada fraktur kanan dan kiri, kita bandingkan. Tidak ada fraktur, tidak ada deformitas itu kelainan bentuk. Tadi kita lihat apakah di skapulanya, klavikula ada deformitas atau tidak. Deformitas atau fraktur atau destruksi itu kalau misalnya ada tumor tadi, tulangnya itu hancur. Bagaimana melihatnya? Yang opak ini bisa aja dia lusen, kehitaman. Di antara yang opak ya ada kehitaman, atau nampak jelas bintik-bintik yang halus sekali di area tertentu. Itulah berarti ada osteoporosis, ada litik namanya, ada osteoporosis. Nah, ada faktor atau enggak, ada destruksi atau enggak, ada deformitas atau enggak. Bandingkan kanan dan kiri semua tulang, sebutkan. Mau lebih gampang, vertebranya intak, ya, tidak dijumpai skoliosis, tidak dijumpai lordosis, tidak dijumpai destruksi di tulang vertebra, tidak dijumpai fraktur vertebra. Nah, kemudian klavikulanya sama normal. Ini kok kita ini klavikulanya nggak sejajar, makanya tadi jaraknya puncak ini sama puncak ini nggak sejajar, kan ini agak lebih tinggi. Nah, tadi nggak sama. Tapi tulangnya dalam kondisi normal, tidak dijumpai adanya tadi destruksi, litik, destruksi, fraktur, dan deformitas, kelainan bentuk. Ya. Klavikulanya juga sama, tidak dijumpai destruksi, tidak dijumpai deformitas, tidak dijumpai adanya kelainan. Kostanya kiri dan kanan, kosta 1 sampai dengan kosta 12. Berapa kosta? Ayo. Berapa kosta, ada berapa? 12, yakin? Vertebra tulang belakang ada berapa? Ada nomor, baru dikirim nomornya sama Kak.
salah. Nah, kemudian tadi udah ya, yang tulang ya. Tulang kalian bandingkan, yang pertama vertebra, clavicula kanan kiri, scapula kanan kiri, costa kanan kiri. Costa itu ada 12. Kenapa? Karena ada 12 torakal. Dia kan melekat di torakal. Ada laki-laki hilang. Tuh, mana hilang? Kemudian memperhatikan gambaran jaringan lunak. Sesudah tulang baru gambaran jaringan lunak. Jaringan lunak tuh ini nih. Nah, ini karena perempuan, ini kelenjar mama. Ini soft tisunya. Ada pembengkakan atau enggak? Ada swelling atau enggak? Ada tumor atau tidak? Nah, ini jaringan lunak. Kita lihatlah, ada enggak kelainan di jaringan lunaknya. Kalau misalnya ini fraktur, ini bengkak, ini bisa aja naik. Batas jaringan lunaknya itu naik. Ini jaringan lunak, ada nggak benjolan? Kalau ada benjolan mungkin nggak begini, mungkin begini dia. Memperhatikan jaringan lunak, soft tisunya, pembengkakan, ada pembengkakan atau nggak, ada swelling atau enggak. Kemudian ada udara atau tidak. Kalau ada udara, di sini hitam. Nah, bisa aja kayak kemarin bukan kalian ya. Ada yang namanya krepitasi. Yuk, misalnya paru-parunya bocor, misalnya orang ditusuk. Nah, di dalam sini ini ada udara di dalam jaringannya. Nampaknya seperti apa? Ada bintik-bintik hitam. Itu namanya krepitasi. Kalau kita tekan udara mengisi ruang soft tissue. Kita lihat di sini nggak ada. Ini kan intak semua nih. Ini kan putih semua nih. Tidak ada bintik-bintik hitamnya. Di sini juga sama, tidak ada bintik-bintik hitamnya. Nah, berarti tidak ada swelling, tidak ada krepitasi atau udara, tidak ada pembengkakan. Oke. Kemudian memperhatikan ICS kiri dan kanan sejajar atau tidak. Apakah ada penyempitan atau pelebaran? Intercostal space ICS itu. Kita ukur lah CS-nya berapa nih antara costa ini dengan 1 cm. Nah, dia sama nggak? Seharusnya sama semua 1 cm. Kalau ada pembesaran, dia ada ukuran normal ya. Nanti kalian baca. Ini kiri dan kanan sama nggak? Misalnya ini 1 cm. Ini pelebarannya berapa? 1 cm juga. Ini 1 cm. Ini 1 cm juga. Berarti normal. Itu ICS, intercostal space. Ada yang dia sampai 2 cm. Berarti itu emphysematus torakal emphysematus. Karena dia sesak yang berkepanjangan, karena dia sesak yang kronis, sehingga dada yang menyal. Dan itu menyebabkan intercostal, disebabkan oleh intercostal space-nya itu juga menonjol. Memperhatikan sinus costophrenicus. Sinus costo. Costo berarti costa. Costophrenicus itu diafragma. Sudut sini pertemuan antara garis diafragma dengan garis costa itu harus tajam. Yang namanya 2 garis, kan pertemuan tajam. Kita lihat, ini ada nggak tajam nggak? Tajam ya, runcing kan. Nah, sebelah kirinya runcing juga, berarti normal.
Yang tidak normal itu ketika sudut costophrenicus itu kumpul atau nggak nampak, berarti mungkin ada cairan, tertumpuk cairan di bawah paru-paru, di ruang paru-paru ini, sehingga nggak nampak nih. Ini ya, tumpul ya, tidak tajam. Ini tajam ya, runcing. Ya kan, di sini juga runcing. Tapi kalau runcing berarti dia ada sesuatu, ada kelainan. Bisa situ ada massa, bisa di situ ada biasanya penumpukan cairan. Kenapa? Karena cairan sifatnya mengisi ruang yang paling bawah. Ini adalah ruang paru yang paling bawah sini. Maka dia akan mengisi di sini dan itu akan menunjukkan adanya cairan. Adanya cairan menunjukkan adanya kelainan. Itu kata kuncinya. Oke. Di sini sudut costophrenicusnya tajam, normalnya tajam. Tapi kan sebutkan nanti normalnya tajam, tidak dijumpai penumpulan atau tumpulnya sudut costophrenicus kiri dan kanan. Kemudian memperhatikan diafragma, bentuk dan letak. Bentuknya seperti kubah begini. Jadi kalau kita ini yang diafragma nih, sama ya, bentuknya cekung. Kalau kita lihat dari bawah ya, ini berarti sama. Bisa saja diafragmanya bentuknya datar. Ini dalam posisi yang normal. Posisi paru-paru kan memang seperti ini. Ini normal. Letaknya sama, kiri dan kanan ini sudut costophrenicusnya kan sama. Ini letak ini. Kemudian memperhatikan jantung, diafragma udah ya. Bentuknya seperti kubah. Sudut costophrenicus kiri dan kanan itu sejajar. Kemudian posisi jantung, hitung CTR. CTR itu cardiothoracic ratio. Cardiac thoracic ratio. Rasio ini besar, kalian ukur dulu dari sudut terluar jantung, ini jantung. Nah, ini jantung. Sudut terluarnya berapa? 9 cm, 8,5. Dah, 8,5. Kalau hitung nih, dari sudut costophrenicus kiri ke kanan itu berapa? Nah, dia berapa persen? Itu ada rumusnya. Cari rumus hitung CTR. A tambah B bagi C. Besar ini tambah besar ini dibagi. Normalnya dia tidak boleh, CTR ini tidak boleh lebih dari 50%. Kalau lebih dari 50% berarti ada pembesaran jantung. Jadi dihitung CTR-nya. Berapa ini CTR A tambah B bagi C. Ya, dikali 100%. Berapa persen ya? Normalnya CTR tidak lebih dari 50%. Jika CTR lebih dari 50% maka diduga atau indikasi adanya pembesaran jantung. Jadi jantung tuh nggak boleh lebih besar dari ruang torak rasionya. Kemudian memperhatikan aorta, jantung udah, aorta nih, aorta ini yang bulat nih. Apakah melebar? Kita nggak bisa hitung pasti, tapi dia biasa 2,5 cm. Kalau satu setengah sebenarnya 2 cm. Nah ini ya. Nah ini kita lihat lah. Ini aortanya. Tapi yang penting di sini nggak bisa kita nilai apakah ada pelebaran atau tidak. Nah, pembesaran atau enggak. Memanjang atau enggak. Memanjang ini kalau dia jantungnya terlalu ke bawah, maka dia bisa memanjang. Kan aorta ke seluruh tubuh kan. Jadi aorta jadi aorta thoracalis, aorta abdominalis, aorta sampai ke bawah, membagi lagi cabangannya. Apakah ada kalsifikasi? Karena dia ini kan keluar dari jantung kan. Biasanya kalau ada penumpukan kalsium, terbentuklah kalsifikasi di sini. Kalsium itu kan bentuk tulang. Kalau ada kalsifikasi di sini di aorta, maka dia sama seperti gambaran tulang. Ada nggak gambaran tulang di sini? Nih,
yang berkilat kayak gini, yang batas tulang berkilat seperti ini, ada nggak di sini? Kalau ada berarti itu ada kalsifikasi di aorta. Kalau tidak ada berarti tidak ada kalsifikasi, berarti tidak ada penumpukan kalsium di situ. Ngerti maksudnya? Oke. Ini kita lihat aortanya, karena di sini sudut, biasa di sini paling sering terjadi kalsifikasi. Kalsifikasi itu apa efeknya? Rusak aortanya. Dan dia bisa aja penumpukan itu bisa membuat penyempitan dari ruang aortanya, dari volume aorta itu bisa berkurang. Dan bisa pecah aortanya, rapuh, ruptur aorta namanya. Kemudian memperhatikan sudut costophrenicus tajam atau tumpul, ini udah tadi. Sudut sinus cardiophrenikus. Kalau tadi kan sudut costophrenicus, costa dengan diafragma. Kalau ini cardiophrenikus, ini dia. Ini jantung kan, dia berpotongan dengan diafragma. Itulah sudut cardiophrenikus. Di sini juga sama ada nih. Nah, ini dia. Ini diafragma, ini perpotongan dengan jantungnya. Tajam, sama, dia harusnya tajam normalnya. Kalau dia tumpul, berarti sama kayak tadi, ada penumpukan cairan. Bisa saja di rongga rongga antara jantung dengan lapisan jantung, di rongga perikardium. Jadi ini tidak ada kelainan, dia tajam. Ini juga dia tajam. Kalau kita perhatikan ini tajam. Kemudian perhatikan pulmo, ini yang ininya, corakan parunya, gambaran pulmo, radiolucent, ini kan lucent, hitam kan, berarti berisi udara, ya kan? Ada radiopak nggak? Ada radiopak untuk corokan parunya. Bandingkan kanan dan kiri, sama nggak dia? Hitamannya, opaknya sama nggak ya? Kalau dia misalnya ada infeksi, nampak dia putih-putih sini, bintik-bintik putih, berarti itu ada filtrat, ada infiltrat. Infiltrat itu adalah cairan sel-sel radang. Kalau ada sel radang sini berarti ada infeksi di situ. Di sini nggak ada infiltrat. Infiltrat itu titik-titik. Batas paru, ini batas parunya, pelan jelaskan batas paru kiri dan kanan, tidak ada kelainan. Gambaran hilus, ini hilus. Hilus itu semua percabangan dari bronkus tadi keluar. Ini ya, di situ ada pembuluh darah, ada vena, ada arteri, ada jaringan limfe, ada jaringan parunya, ada saluran parunya sendiri itu keluar. Ini paru hilus. Dia akan lebih menebal nih, akan lebih tebal nih dibandingkan yang lain. Dia akan lebih banyak kan corakannya. Nah, hilus, inilah hilus. Corokan bronkofaskular, corokannya tadi ini normal, corokan parunya normal, tidak ada infiltrat, radiolucent, tidak tampak adanya kelainan. Bilangnya itu kanan dan kiri, tidak tampak kelainan. Oke, disimpulkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah kita lakukan, tidak dijumpai adanya kelainan pada gambaran foto ronsen pasien. Ya, disimpulkan foto ronsen yang diperiksa normal. Oke, ada yang tanya habis ini?